Pada 25 Maret 2024, harga saham Telkom anjlok 4,36% dan kembali melanjutkan menurunnya sebesar 2,95%. Yang keduanya disertai dengan volume yang besar. Pada saat video ini dibuat tanggal 27 Maret 2024, harga saham Telkom diperdagangkan di harga 3.550, yang artinya saham Telkom sudah terkoreksi sebesar 16,2% dari level tertingginya pada tahun ini. Setelah bergerak sideways hampir 30 bulan, tamaan saham Telkom akan kembali menjebol level support 3.400, dan bagaimana fundamental serta berapa sebenarnya harga wajar untuk saham Telkom ini. Semuanya, kembali bersama saya Abi Wijaya di channel Explain Investasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan review kinerja Telkom Indonesia dengan kode saham TLAM berdasarkan laporan keuangan kuartal 4 tahun 2023 yang dirilis sekitar 3 hari yang lalu. Dan nanti juga saya akan mencoba untuk menghitung harga wajar dari saham Telkom dan bagaimana prospek saham Telkom untuk ke depan. Pendapatan Telkom naik sebesar 1,3% secara year-on-year menjadi sebesar 149,2 triliun rupiah, yang didominasi oleh data, internet, dan IT service yang naik sebesar 6,5% secara year-on-year menjadi 87,4 triliun rupiah. Lalu disusul oleh IDOM yang naik sebesar 2,7% secara year-on-year menjadi sebesar 28,78 triliun rupiah. Adapun SMS, Quick and Cellular Voice itu mengalami penurunan sebesar 30,3% menjadi 12,47 triliun rupiah. Yang perlu dicermati adalah merupakan nilai wajar atas investasi yang belum direalisasikan yang menyusut kerugiannya dari 6,4 triliun rupiah menjadi 748 miliar rupiah, dan angka ini besar ya bila kita bagi dengan jumlah saham yang beredar. Untuk saham Telkom ini sebanyak 99 miliar lembar saham, yang artinya angka ini menyumbang earning per share untuk saham Telkom sekitar 57 rupiah. Sementara itu untuk beban karyawan naik sebesar 8,6% secara year-on-year menjadi 15,92 triliun rupiah. Sedangkan operasi dan pemeliharaan itu menyumbang beban terbesar bagi Telkom sebesar 23 triliun rupiah, sehingga menghasilkan kenaikan laba usaha sebesar 12,1% secara year-on-year menjadi 44,3 triliun rupiah. Laba tahun berjalan mengalami kenaikan sebesar 16,3% menjadi 32,2 triliun rupiah, yang menghasilkan earning per share sebesar 247,92 rupiah. Dan bila kita mengesampingkan perubahan nilai wajar atas investasi Telkom, maka sebenarnya earning per share Telkom pada tahun 2023 ini menurun menjadi sekitar 190 rupiah. Dari sisi neraca, aset Telkom mengalami kenaikan 4,31% secara year-on-year ya, dan liabilitas 3,61% dan ekuitas 4,49%. Pada saat video ini dibuat, harga saham Telkom dihargai dengan rasio BBB sebesar 2,62 kali di harga 3.600 rupiah. Angka ini dibawa dari rata-rata rasio BBB saham Telkom dalam 5 tahun terakhirnya yang sebesar 3,24 kali. Pada tahun 2023, Telkom kembali mencatatkan pendapatan secara all-time high bila kita lihat historis ke belakang, dengan margin laba usaha itu sebesar 29,74%, dan angka ini di bawah rata-rata margin laba usahanya dalam 10 tahun terakhir yang sebesar 31,5%. Sementara itu untuk net profit margin Telkom sebesar 21,58%, dan angka ini sedikit di bawah rata-rata dari NPM Telkom dalam 10 tahun terakhir yang sebesar 22,4%. Bila kita bandingkan dengan Indosat dan SL Axiata, sebenarnya margin laba usaha dan NPM dari Telkom ini perubahan yang terbesar bila kita bandingkan secara kuartalan. Begitu juga dengan efektivitas manajemen dengan aset dan ekuitas yang sebesar Telkom, namun Telkom masih dapat menghasilkan return on equity dan return on asset yang terbaik ya dibandingkan dengan Indosat dan SL. Di harga 3.620 rupiah, saham Telkom dihargai dengan rasio PE sebesar 14,48 kali, dan angka ini di bawah rata-rata rasio PE dari Telkom 5 tahun terakhir dan 10 tahun terakhirnya yang masing-masing sebesar 17,36 kali dan 18,83 kali. Dan uniknya, meski kinerja Telkom lebih efektif dan profitabilitasnya
seharusnya perubahan yang terbesar dibandingkan Indosat dan XL. Namun pada saat video ini dibuat, valuasi dari saham Telkom berdasarkan PE ratio perubahan yang bermula dibandingkan dengan kedua emiten tersebut. Untuk proyeksi dividen dari Telkom, bahwa Telkom berencana akan menggelar rapat umum pemegang saham tahunan pada tanggal 3 Mei tahun 2024 nanti, yang artinya masih sebulan lagi. Dan bacaan historis bahwa Telkom selalu membagikan dividen di pertengahan tahun di sekitar bulan Juni dan Juli. Dan berdasarkan dividen policy dari Telkom Indonesia yang saya lihat di laman Telkom, bahwa secara historis mereka membagikan dividen payout ratio berisial 60 hingga 90%. Maka dengan earning per share berdasarkan capaian kinerja pada tahun 2023 yang sebesar Rp248, maka proyeksi dividen bersahamnya itu sebesar Rp149 hingga Rp223 yang mengindikasikan dividen yield sebesar 4,13% hingga 6,19% di harga 3.600. Dan secara seasonality sejak tahun 2010 harga saham Telkom itu 70% kemungkinan akan mengalami kenaikan pada bulan April. Jadi ekspektasi naiknya lebih besar dibandingkan dengan bulan Maret ini. Untuk menghitung harga wajar saham Telkom, saya menggunakan 3 metode. Yang pertama yakni penggunaan rata dari residual sales ratio, dan bila menggunakan rata residual sales ratio dalam 6 tahun terakhir yang sebesar 2,64 kali dengan revenue bersel itu sebesar Rp1.506,29, maka didapatkan harga wajar untuk saham Telkom sebesar Rp4.034. Saya memilih 6 tahun terakhir karena sejak tahun 2018 atau 6 tahun yang lalu Telkom sudah mulai mengalami pertumbuhan single digit ya, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang pertumbuhan pendapatannya double digit. Dan semenjak Telkom mengalami pertumbuhan single digit saja untuk pendapatannya, pasar mengapresiasi Telkom dengan rasio residual sales itu 2, ya, di bawah 3 kali. Sedangkan bila seperti tahun-tahun sebelumnya yang pertumbuhan pendapatannya double digit, pasar mengapresiasi saham Telkom dengan rata-rata residual sales lebih dari 3 kali. Dan bila menggunakan metode discount flow atau DCF untuk menghitung harga wajar saham Telkom itu sebesar 5% dalam 5 tahun ke depan, dan imbal hasil yang dialamkan investor itu sebesar 9%. Dan angka ini cukup kecil ya, karena Telkom merupakan salah satu perusahaan yang saya nilai defensif. Maka didapatkan harga wajar bila menggunakan metode DCF ini sebesar Rp3.921. Dan selanjutnya bila menggunakan PE ratio untuk menghitung harga wajar saham Telkom, saya memproyeksikan terlebih dahulu proyeksi earning per share yang akan dicetak Telkom untuk tahun 2024 setahun penuh nanti. Dan seperti yang telah dimention di awal, bahwa apabila kita mengekskludkan ya nilai wajar atas investasi Telkom di beberapa perusahaan startup termasuk GoTo, maka earning per share-nya itu di sekitar Rp190. Dan dengan asumsi pertumbuhan sekitar 5% ya untuk tahun 2024 ini, maka masih cukup yakin bahwa saham Telkom akan kembali mencetak earning per share di atas Rp200. Dan dengan proyeksi yang pesimis ya, bahwa Telkom hanya mencetak earning per share Rp200 pada tahun 2024 tahun penuh ini, dengan PE ratio saham Telkom 5 tahun terakhir yang sebesar 17,36 kali, maka didapatkan harga wajar saham Telkom sebesar Rp3.472. Dan bila kita bandingkan dengan konsensus para analis yang divisualisasikan di laman Stockbit, 36 analis itu merekomendasikan buy, 3 hold dan 0 sell, dengan rata target price dari analis itu sebesar Rp4.599 dengan proyeksi earning per share di angka Rp281 pada 2024 ini. Membahas pergerakan harga sahamnya, bahwa saham Telkom ini seperti yang tadi telah dimention bergerak sideways sejak tahun 2022 akhir. Lebih mudah ya bila kita menggunakan chart weekly ya untuk melihatnya, dengan support kuat itu di area Rp3.400 hingga Rp3.450. Apabila saham Telkom ini menembus angka tersebut, maka target pelemahan selanjutnya bisa Rp3.100 ya, dan bisa jadi harga saham Telkom akan konsolidasi atau sideways menuju lama di area Rp3.100
hingga Rp3.400. Dan bila kita lihat histori sebelumnya, maka diprediksi durasinya bisa memakan waktu sekitar 1 tahun. Dan kalau menggunakan chart daily, memang moving average 20 masih di atas moving average 200-nya, meski sudah bergerak ke bawah untuk moving average 20-nya. Sekian review kinerja dari Telkom Indonesia dengan OTC saham Telkom, dan tadi juga saya sudah memberikan insight berapa harga wajar untuk saham Telkom dan sedikit mengenai prospek Telkom untuk tahun 2024 ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua.